A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Oke. Kira-kira ayat ini berbicara tentang apa? Ya. Tema apa atau judul apa yang cocok untuk dua ayat ini? Ya. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni memberikan judul ayat ini adalah Ibahatu at-Thayyibat. Ya, artinya kebolehan makanan-makanan yang thayyib, yang baik, yang halal. Ya, wa tahrimul khaba'its, dan pengharaman makanan-makanan atau minuman-minuman yang jelek, yang kotor, yang haram. Al-khaba'its, at-thayyibat wal khaba'its. Ya ayyuha, wahai, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman di sini ya artinya mereka yang sudah bersyahadat, ya, orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Nah, kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan setelahnya. Ya, pasti ada dua hal. Kalau tidak perintah, maka larangan. Kalau tidak perintah, maka larangan. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, sampai dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat, kulu, makanlah kalian. Dari kata apa? Akala ya'kulu, kul. Jamaknya kulu, makanlah kalian. Ya. Di sini juga mencakup minumlah juga. Ya. Kenapa cuma kulu? Karena diwakili dengan kata kulu saja sudah cukup. Min thayyibati, ya, sebagian dari yang baik-baik. Ya, min di sini min at-tab'id yang bermakna sebagian. Artinya jangan makan semuanya, tapi sebagian saja, ya. Ma, apa yang rozaqna, kami rizkikan, ya, kami anugerahkan kum, kepada kalian. Ya, di sini artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, bahwa agar kita itu ingat setiap kali kita sedang menikmati rizki yang Allah berikan kepada kita, ingat bahwa itu adalah rizki dari Allah. Ma razaqnakum, rizki yang kami rizkikan, yang kami berikan, yang kami anugerahkan kepada kalian semuanya, ya. Washkuru, dan bersyukurlah, dari kata syakaro. Syakaro yashkuru, ushkur, jamaknya ushkuru, dan bersyukurlah lillahi, kepada Allah. In kuntum, jika kalian adalah iyahu, hanya kepadanya. Ya, kita sering mendengar kata iya, iya. Ketika sholat, iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Ya, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Iyahu, kalau iyahu hanya kepada dia. Nah, hanya kepada dia, kepada Allah, ta'budun, kalian menyembah, dari kata abada. Ya. Jika kalian memang benar-benar menyembah Allah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat dorongan, kalimat motivasi, ya. Kalimat bagi kita agar ya
biasanya para ulama menyebutkan al-musyawwiq, yang membuat kita itu terdorong, ya, termotivasi untuk melakukan itu, yaitu bersyukur kepada Allah. Innama harrama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, atau apa munasabahnya? Ya. Ayat ini berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal, makanan-makanan yang thayyib, ya. Di sini Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan ada kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Nah, beliau mengatakan wajhu al-irtibat. Ya, bayyanallahu ta'ala fil ayatis sabiqah halal ladzina yattakhiduna al-andad min dunillah. Ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang orang-orang yang menuhankan berhala, menuhankan benda-benda selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka mencintainya melebihi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat setelahnya itu, ya, menjelaskan tentang sebab kenapa mereka itu sampai mensekutukan Allah. Kenapa mereka itu menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka sebabnya adalah anna sababa dzalika huwa hubbu hitamid dunya. Mereka mencintai, ya, recehan-recehan dunia, wartibati masalihil mar'usin bimasahili ar-ru'asa fir rizqi wal jah, ya. Dan juga ada ikatan antara kemaslahatan rakyat dengan kemaslahatan para pemimpin. Ya, antara kemaslahatan rakyat dan juga kemaslahatan para pemimpin. Wa khatabun nas kullahum bi an ya'kulu mimma fil ardi id abaha lahum jami'a khairatiha wa raqita bi syarti an takuna halalan thayyiban. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya agar sumber makanan kita, sumber minuman kita berasal dari yang halal. Ya. Artinya orang yang halal itu akan menjadikan, orang yang makan makanan yang halal itu akan menjadikan kita, ya, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling polnya adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dijauhkan dengan cara apa? Yang paling pertama adalah menjaga makanan atau minuman kita. Baik, kembali ke ayat yang tadi. Innama harrama. Innama sungguh hanya, harrama mengharamkan, ya. Harrama dia mengharamkan. Allah mengharamkan alaikum atas kalian. Nah, setelah Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan rizki yang begitu banyak dan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram, ya. Dan Allah memerintahkan kepada mereka kaum muslimin agar bersyukur terhadap rizki yang Allah berikan. Maka setelah itu Allah memberikan batasan-batasan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Al-maitata. Allah mengharamkan bangkai. Ya. Nah, bangkai itu apa? Bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Atau hewan yang disembelih dan mati tapi tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i. Ya, contohnya ada hewan disembelih, digorok lehernya, tetapi ada uratnya yang tidak putus, urat yang harus di dalam pembahasan fikih itu dijelaskan dengan detail, ya. Ada urat yang harus putus, yaitu urat saluran pernafasan dan urat saluran pencernaan. Nah, kalau ternyata tidak, atau cara menyembelihnya dengan disetrum, atau dengan dipukul, atau dengan ditusuk, atau dengan dibakar, nah, maka ketika mati hewan tersebut, maka bukan makanan yang halal, tapi disebut bangkai. Ya, walaupun dagingnya tidak busuk, walaupun dijadikan sate, dijadikan rendang, dijadikan apa, tetap itu bangkai menurut pandangan syariat Islam.
Nah ini yang pertama yang diharamkan di dalam Islam itu bangkai. Ya. Sesuatu atau hewan yang mati yang tidak melalui penyembelihan yang syar'i atau mati dengan sendirinya. Kecuali dua kata Rasulullah. Uhillat lana damani wa maitatan kata Rasulullah. Telah dihalalkan bagi kami kaum muslimin dua darah dan dua bangkai. Ya. Dua darah dan dua bangkai. Dua darah itu apa? Yaitu hati. Ya, hati itu apa namanya dihalalkan bagi kita. Apa namanya al-kabid wa at-tihal kata Rasulullah. Kemudian yang dua bangkai itu apa? Yang dihalalkan kata Rasulullah al-samaku wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Nah, ikan tidak boleh tidak perlu disembelih. Ya, untuk dimakan tidak perlu disembelih. Begitu pula belalang. Untuk belalang yang tidak berbahaya. Makanya belalang halal. Waddama dan darah. Darah ini juga termasuk makanan yang diharamkan, ya. Walaupun sudah diolah menjadi marus, menjadi saus, menjadi apa, ya tetap darah itu adalah sesuatu yang najis dan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Walahmal khinzir dan juga daging babi. Lahm itu daging. Al khinzir babi. Ya, daging babi juga tidak boleh dimakan, ya. Bagaimana dengan kulitnya? Bagaimana dengan kakinya? Bagaimana? Insyaallah ada pembahasan secara khusus nanti setelah itu. Wama uhilla. Wama dan hewan uhilla yang disembelih. Bihi dengannya li ghairillah untuk selain Allah. Ya, hewan-hewan yang disembelih tetapi tidak untuk Allah, ya. Biasanya untuk berhala. Orang-orang jahiliyah dahulu, ya, mereka suka berkurban dengan kambing, dengan unta, ya, tetapi bukan untuk Allah, tetapi untuk berhala-berhala mereka. Ya, walaupun disembelih dengan cara yang syar'i, tetapi kalau peruntukannya bukan untuk Allah, maka itu juga termasuk hewan yang diharamkan. Faman iturra, faman maka barang siapa uturra yang terdesak, yang berada di dalam kondisi darurat, ya. Ghairu baghin, tanpa dia itu melampaui berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. Wala adin, dan juga bukan orang yang melampaui batas, ya. Artinya ada yang memaknai ini bahwa boleh dia itu makan sesuatu yang haram, bangkai atau khinzir, ya, dalam kondisi terdesak, tidak ada makanan lagi, tetapi tidak boleh melebihi batas. Artinya jangan sampai dia itu kenyang. Artinya cukup untuk menyelamatkan nyawa saja. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa atas dia. Nih, dalam kondisi terdesak, ketika di dalam semua di tengah-tengah padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman yang halal, maka boleh ketika itu dia itu makan makanan yang haram atau minum minuman yang haram. Karena dalam kondisi darurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Dalam kondisi-kondisi darurat, maka membolehkan sesuatu yang diharamkan. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Ya, insyaallah tidak dosa. Dalam kondisi seperti itu Allah maafkan. Ya, dalam kondisi seperti itu Allah maha sayang kepada kita semuanya sehingga membolehkan hal-hal yang asalnya diharamkan. Nah, ini artinya dua ayat ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk memakan makanan yang halal dan bersyukur atas nikmat tersebut, dan juga mengharamkan kepada kita semuanya makanan-makanan yang haram, ya, yang disebutkan oleh Allah di sini ini ala sabili apa? Tidak semuanya Allah sebutkan, tapi hanya contoh-contoh saja. Yang pertama adalah bangkai, yang kedua adalah darah, yang ketiga adalah daging babi, dan yang keempat adalah hewan yang disembelih bukan untuk Allah, tetapi untuk selain
Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak. Contohnya apa? Hewan yang bertaring atau hewan yang memiliki cakar, ya, atau hewan yang hidup di dua alam. Itu juga termasuk yang diharamkan, disebutkan di dalam hadis Nabi. Begitu pula eh, apa benda-benda yang membahayakan. Contohnya paku, contohnya batu, contohnya kayu, ya, gergaji, silet. Nah, itu kan benda-benda yang berbahaya. Maka di dalam syariat juga tidak diperbolehkan. Atau benda-benda yang memabukkan, ya, contohnya arak, contohnya minuman keras, contohnya pil-pil sabu-sabu, pil ekstasi dan lain sebagainya, yaitu juga diharamkan karena sebab memabukkan, ya. Kalau mau kita simpulkan sebab-sebab makanan atau minuman itu diharamkan, diantaranya pertama, karena makanan atau minuman tersebut adalah benda yang najis, ya. Maka seluruh benda yang najis itu diharamkan di dalam syariat Islam. Yang najis apa saja? Oh, kita sudah belajar najis itu apa saja, ya. Ada kencing, ada BAB, ada nanah, ada darah, ya, dan lain sebagainya. Benda-benda yang najis, baik cair ataupun padat. Kemudian yang kedua, benda-benda yang memabukkan, baik cair atau padat, ya, atau uap, itu semuanya haram. Yang memabukkan semuanya adalah haram. Kemudian yang ketiga adalah benda-benda yang berbahaya ketika dikonsumsi. Ya, dia tidak najis, dia tidak memabukkan, tetapi ketika dikonsumsi berbahaya bagi tubuh kita, ya, maka itu juga diharamkan. Contohnya apa? Gunting, silet, pisau, paku, itu kan kalau dimakan berbahaya bagi kita, sehingga syariat itu tidak menghalalkan benda-benda tersebut. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan dua ayat di atas ini. Ya, beliau mendatangkan yang pertama al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum yang pertama, hal al-muharram fi ayatil maitah al-aqlu am al-intifa. Apakah yang diharamkan di dalam ayat tadi, ya, ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ila akhirih, dan juga innama harrama alaikum, yang diharamkan itu memakannya atau memanfaatkannya. Ya, kalau memakannya berarti lebih sempit, tapi kalau memanfaatkannya lebih umum. Yang diharamkan itu cuma memakannya saja, mengkonsumsinya saja, atau juga memanfaatkannya. Ya, contohnya babi dijual, tidak dimakan tapi dijual, itu kan memanfaatkan. Boleh nggak kalau menjualnya? Nah, maka di sini warada at-tahrim. Warada at-tahrim. Telah datang pengharaman. Fi hadhil ayah musnadan ila a'yan al-maitah waddam. Di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan pengharamannya kepada fisik dari benda-benda atau hewan-hewan yang disebutkan, yaitu diantaranya adalah bangkai, kemudian adalah darah. Ya, Allah mengharamkan kepada fisiknya itu. Waqad ikhtalafa al-fuqaha halil muharram al-aqlu faqat am yuharramu sa'iru wujuhil al-intifa. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Nah, apakah yang diharamkan cuma mengkonsumsinya saja, memakannya saja, atau seluruh bentuk pemanfaatan dari makanan-makanan atau hewan-hewan tadi yang disebutkan. Li'anna dalila, karena li'annahu lamma harramal akla harramal bai'a wal intifa'a bi syai'in minha li'annaha maitah. Ya. Kenapa diharamkan seluruhnya? Karena ketika Allah mengharamkan untuk dimakan, ya artinya seluruh bentuk pemanfaatannya itu juga diharamkan. Illa mastasnahu dalil, kecuali kalau ada dalil khusus, ya, yang mengecualikannya, ya, yang menjelaskan bahwa itu boleh dimanfaatkan dan tidak boleh dimakan.
Wa dhahaba ba'dul ulama ila annal muharram huwal aqlu faqat. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa yang haram adalah memakannya saja. Yang haram itu dimakan untuk dimakan, tetapi untuk yang lain boleh. Bidalili qaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, ayat tadi. Di sini Allah ya, wujud dalalahnya mana? Allah menyebutkan kulu, makanlah, ya. Berarti khusus, tidak untuk yang lain, untuk makan saja, tidak untuk yang lain. Wa bidalili ma ba'dahu fi qauli ta'ala, dan juga dengan dalil potongan ayat potongan selanjutnya masih dalam ayat itu. Famanit tur, atau dalam ayat berikutnya ya. Famanit tur ghairu baghin. Ya, maka barang siapa yang terdesak dalam kondisi darurat, ya, maka dia boleh memakan. Artinya berarti konteksnya itu sedang berbicara tentang makanan, ya. Ai uturra ilal akli, yaitu terdesak dalam kondisi darurat untuk untuk makan. Ya, artinya itu khusus untuk makanan. Ya, ini dalil ulama yang mengatakan bahwa pengharamannya khusus pada khusus untuk makannya saja. Ya, bahwa ayatnya mengatakan kulu. Sedangkan ulama yang pertama mengatakan seluruh bentuk pemanfaatan tidak boleh. Ya, berarti mereka menggunakan dalil kias. Ya, ya, artinya seluruh bentuk pemanfaatan itu dikiaskan dengan makan. Gitu. Qala al-Jassas, al-Imam al-Jassas, salah satu ulama tafsir, beliau memiliki tafsir juga Ahkamul Quran. Wa tahrimu yatanawalu sa'ira wujuhil manafi'. Pengharaman di atas itu mencakup seluruh jenis pemanfaatan. Ya, Imam al-Jassas ini dari mazhab Hanafi. Ya, beliau berpendapat, mazhab Hanafi ini berpendapat bahwa pengharaman makanan tadi yang disebutkan itu tidak khusus untuk dimakan, ya, tetapi untuk dimanfaatkan juga itu tidak dibolehkan. Dijual, ya, atau dibikin hiasan, atau dibikin, kalau babi biasanya kan untuk sikat, dipakai untuk minyak dan lain sebagainya. Fala yajuzul intifa'u bil maitah. Maka tidak boleh memanfaatkan bangkai ala wajhin wala yat'amuha al-kilab wal jawari wala yut'imuha al-kilaba wal jawari. Tidak juga digunakan untuk pakan anjing-anjing atau hewan-hewan buas, ya. Ya, artinya tidak boleh kita ngasih makan singa pakai bangkai, ya. Tidak boleh ngasih makan buaya pakai bangkai, harus dengan yang halal seperti itu. Li'anna dzalika darbun minal intifa, karena hal tersebut termasuk macam dari al-intifa, mengambil manfaat. Nah, selanjutnya wa qad harramallahu al-maitah tahriman mutlaqan mu'allaqan bi'ainiha. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah mengharamkan bangkai ya, dengan pengharaman yang sangat mutlak sekali, ya, umum, mutlak artinya tidak dibatasi. Jadi artinya semuanya tidak boleh, baik untuk dimakan, baik untuk dimanfaatkan. Fala yajuzu al-intifa'u bi syai'in minha illa an yakhussa bidalilin yajibu taslimu lahu. Kecuali kalau ada dalil khusus yang menjelaskan boleh untuk memanfaatkan hewan-hewan yang haram tadi. Itu. Nah itu. Nah, satu dulu pertanyaan pembahasan hukum yang pertama dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ini waktunya tinggal 4,5 menit, nanti kalau selesai tolong keluar lagi, masuk lagi ya. Nanti kita lanjutkan. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kepada para partisipan yang ingin bertanya, silakan kami berikan akses, bisa melalui via chat atau dengan mengaktifkan audionya.
Bismillah. Ya. Mohon izin bertanya, Ustaz. Dengan ibu siapa? Dengan Ya, Hikmah, Saudari Ustaz. Hikmah, Oh iya, kami Hikmah. Silakan Bu. Apa Ustaz? Izin bertanya tadi tentang yang haram, tentang minyak babi. Misalnya dalam untuk pengobatan, misalnya dalam insulin atau dalam vaksin. Bagaimana menurut secara syar'i menurut Ustaz? Dan bagaimana juga apabila apakah misalnya halal misalnya ada juga kandungan dalam kosmetik dan sebagainya, ada kadar minyak babinya dan yang menyatu dengan kulit atau dengan misalnya alas kaki seperti sandal dan sebagainya, dan yang ada kulit babinya seperti itu Ustaz. Yang ada kandungan babinya yang bersentuhan langsung dengan tubuh kita. Seperti itu. Iya. Nah, Ibu Hikmah bertanya bagaimana hukum benda-benda ya yang mengandung kandungan babi, baik itu untuk makan atau untuk pengobatan, untuk vaksin atau untuk aksesoris, untuk sepatu, sendal, sikat dan lain sebagainya. Ya, kembali ke tadi perselisihan ulama ya. Perselisihan ulama tadi ulama terbagi menjadi dua. Ulama pertama mengatakan bahwa yang haram hanya memakannya saja. Ya, kalau dimakan tidak boleh. Tapi kalau digunakan untuk seperti sepatu ya atau kosmetik selama tidak dimakan ya, maka dibolehkan. Cuma kalau saya lihat tadi penjelasan dari Syekh Muhammad Ali Asy'abuni, beliau lebih merojihkan pendapat ya yang mengatakan bahwa haram memanfaatkan apalagi memakannya. Semua jenis pemanfaatan. Ya, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan benda untuk dimakan, maka otomatis jenis pemanfaatannya itu juga tidak boleh. Apalagi di dalam sebuah hadis ada penjelasan la'anallahul yahud. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka diharamkan oleh Allah untuk memakan babi, kemudian mereka malah membuat-buat ya babi tersebut dengan tidak dimakan sih, tetapi digunakan untuk lilin, penerangan, untuk mengamplas itu perahu itu biasanya ditambal pakai yang bahannya itu dari babi. Jadi dimanfaatkan, tidak dimakan. Itu juga termasuk diharamkan. Bahkan Allah dengan seram ya mengatakan melaknat seperti itu. Nah, maka seluruh benda ya baik itu sedikit walaupun kadarnya sedikit seperti dulu ya ketika zaman itu ada Ajinomoto katanya ada campuran babinya walaupun sedikit ya itu sudah merubah kehalalan dari makanan atau minuman tersebut seperti itu ya apalagi kalau banyak ya begitu pula benda-benda seperti sikat seperti sepatu, apalagi baju, ya, jaket, atau sabuk. Kalau berasal dari hewan-hewan yang diharamkan tadi, seperti babi,